Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya, dari minggu lalu kita dengar yang teramat penting ya, the most important ya, diberitakan, yaitu Paulus. Kalau dikatakan Injil, kabar baik yang Paulus beritakan, itu intinya apa? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya ya, the most important. Dua hal yang diberitakan Paulus ya, inti dari pemberitaan Paulus. Dia hanya mau tahu, memberitakan Yesus dan karya yang sempurna, yaitu salib. Saudara, seperti domba ya, kita tahu kenapa diulang-ulang lagi Pak Melki, karena ini yang paling penting ya. Pak Pastor Prince tadi juga sampaikan, karena seperti domba yang keluar dari kandang ya, dibawa di jalurnya untuk makan rumput ya, sampai terus naik, kembali lagi pada sore hari, balik lagi di jalur yang sama, makin lama makin tinggi ya, makin lama balik lagi, makin lama makin tinggi, sampai ke puncak harapan namanya ya, pengharapan, tikvah ya. Jadi national anthem atau apa tuh, lagu kebangsaan orang Israel itu Hatikvah ya, pengharapan ya. Dan kita tahu pengharapan di dalam Yesus itu pasti. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah kita bertumbuh terus ya, seperti domba bertumbuh, makan terus, makan kebenaran, makan Injil kasih karunia ya, bertumbuh dalam hikmat, dalam pengetahuan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena di luar itu volatile atau apa tuh, tidak stabil, nggak ada kepastian ya. Tadi kita mendengar ya, sedih juga mertuanya gitu ya, atau orang yang kita kasihi, karena hanya nggak mau mendengar aja kabar baik, nggak makan tuh seperti domba. Sebenarnya nggak mendengar itu kan, kita mendengar firman ya, memandang Yesus, mendengar firman itu kita makan roti hidup, makan rumput hijau itu. Nggak usah disuruh besar, nanti besar sendiri saudara. Nggak usah dipaksa-paksa keluar susunya, nanti keluar sendiri. Semua yang baik dari hasil makan ya, pengetahuan di dalam Kristus. Dan itu stabil saudara ya. Kalau tadi dunia itu tidak stabil ya, Injil yang diberitakan Paulus itu stabil ya. Kita aman di tempat yang tinggi, kita di tempat batu karang gitu. Mau hujan, mau banjir datang, tetap teguh. Saudara, itu waduh luar biasa saudara sebenarnya. Ini begitu sederhana ya. Jadi tadi pastor juga sampaikan bagaimana goncangan itu dihadapi juga sama Ishak, anaknya Abraham ya. Waktu dia gali sumur-sumurnya, dia gali pertama bertengkar, dia gali kedua bertengkar, dia gali bertengkar, sampai dia menggali sumur Rehobot namanya, plenty of space, plenty of room ya, nggak lagi bertengkar ya, karena percaya ya bahwa Tuhan itu berlimpah-limpah. Percaya on the third day itu kan bicara juga kebangkitan kan, bicara kebangkitan, hari ketiga itu hari kebangkitan, kehidupan, plenty ya, berlimpah, berbuah ya. Kita mulai dari Kejadian 26 ayat 22 ya. Ia pindah Ishak nih ya dari situ dan menggali sumur lain lagi. Lihat ya, gali saudara, pengetahuan firman, gali, dengar ya saudara. Saya juga dengerin ya, apa yang disampaikan di YouTube itu, didengar lagi ya. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamain Rehobot, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran ya, plenty of room kepada kita. Bukankah di ruang atas luas, besar, lengkap, tersedia ya, kita tidak, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tuh saudara lihat ya, lega, nggak lagi bertengkar, nggak lagi sesek hidupnya di Rehobot saudara ya. Jadi hari
kebangkitan, panen buah-buahan, ya fruitfulness, termasuk masing-masing kita yang punya anak, fruitfulness, ya kebangkitan, berbuah-buah. Jadi saudara, sekarang kita fokus tentang kebangkitan lagi. Kebangkitan Yesus itu, ini pondasi daripada gospel. Ya, Paulus tuh kan tadi saya bicara di awal ya, Injil yang diberitakan Paulus, bahkan Paulus menamakan Injilku, seringkali dituduh sebagai Injil yang melenceng daripada apa yang diberitakan Yesus. Tentu saja Paulus itu memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit gitu. Sementara Yesus memberitakan waktu dia hidup kepada orang Yahudi, mengembalikan hukum Taurat kepada standarnya. Kalau manusia, ya apalagi agama-agama ya, termasuk agama-agama kalau agamawi gitu, dia mau kembali ke bawah tuntutan hukum Taurat. Paulus memberitakan tentang Kristus dalam kebangkitan, karena dia menjadi rasul Yesus Kristus dalam tubuh kebangkitan. Luar biasa sebenarnya. Makanya itulah kasih karunia, finish work, pekerjaan yang sudah sempurna yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, karena dia juga bangkit karena pembenaran kita. Yesus nggak mungkin bangkit kalau masih ada dosa yang tersisa. Itu menjadi pondasi daripada Injil. Bahkan saya selalu bilang juga, kalau kita mau terima berkat besar on the third day, nggak ada syarat lain selain apa? Saudara percaya segala dosa saudara sudah diampuni dan saudara sudah dibenarkan sepenuhnya. Makanya perkataan kita, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dalam situasi apapun saudara, kegelapan itu akan lenyap semua. Seperti mentega di tengah panas terik, ya, penyakit, masalah, kematian, semuanya lenyap. Ya, bukan kebenaran karena perbuatan baik, bukan. Tapi kebenaran hadiah. Dan kita nggak mungkin lagi jadi seperti kupu-kupu tadi pastor bilang ya. Nggak mungkin lagi jadi ulat gitu. Karena jatuh ke sampah. Ya. Bukan lalat gitu. Kalau lalat jatuh ke sampah atau mainannya emang di sampah, tapi kita kupu-kupu. Ciptaan baru. Amin. Ya, yang the most important. Bahwa Tuhan itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu menghapus semua dosa kita. Ada disisain? Nggak ada. Kalau ada sisa, saudara bayangin aja. Kalau ada sisa, Tuhan Yesus nggak bisa bangkit. Itu receipt kita, itu tanda terima kita. Kalau kita percaya dia bangkit, ya, kita percaya Yesus bangkit, itu berarti segala dosa kita sudah dikubur. Seperti Mesir dikubur di Laut Teberau. Nggak ada lagi. Amin. Ya, karena itu kita start dari 1 Korintus 15 ayat 17. Tadi ini kalau dibilang ayat emasnya hari ini ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi apalagi kalau ada orang bilang bukan Yesus yang disalib, ya berarti kalau nggak salib, nggak mati, ya nggak bangkit. Ya sama aja saudara. Sia-sia kepercayaan kamu, sia-sia iman kita. Ya kalau Yesus nggak dibangkitkan, kita dibilang apa? Kamu masih hidup dalam dosamu. Sebaliknya, karena kita percaya dan memang Yesus bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk itu bicara it is finished, sudah selesai. Ya maka pertama, segala dosa kita sudah nggak ada lagi. Kalau kan dia nggak bisa bangkit, begitu aja. Jadi kalau orang bilang, ya kita masih manusia berdosa, kita masih manusia berdosa, fokusnya dosa, hidupnya dosa. Mending jadi nggak berdosa, malah membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa dosa. Makanya orang Kristen itu, ada nggak orang Kristen yang ketakutan, fobia, kayak tadi kan, halusinasi, delusi? Ada saudara. Kenapa? Karena salah percaya, udah gitu aja.
sia-sia kepercayaan. Makanya dia percaya, tapi sia-sia. Makanya sama tuh. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, iman jadi sia-sia juga. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Kristus tidak berefek. Makanya bingung orang Kristen kan. Itu Kristus nggak berefek. Makanya dibilang jangan beritakan mujizat, nanti orang kecewa. Ya karena belum apa-apa, dia udah tahu Kristus nggak berefek. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, kalau nggak sembuh gimana? Ya berarti lo nggak percaya. Udah pagi-pagi dia udah nggak percaya. Udah pakai kalau. Paham saudara? Ya kita berdiri teguh di dalam karya sempurna Yesus Kristus. Dan karyanya yang the most important adalah segala dosa saudara sudah diampuni. Dan saudara ada dibenarkan sepenuhnya. Jangan lupa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan lupa. Hati nurani saya sempurna karena korban yang sempurna. Jangan lupa. Ya kalau saudara nggak lupa, nanti kita lihat terus ya. Ini segala dosa. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya kalau ngomong ini kadang-kadang saya juga suka geli kan. Orang dosa kita dihapus 2000 tahun yang lalu, ya dosa kita masa depan semua. Makanya saudara percaya kebenaran iman. Ya, makanya pakai bahasa gini. Kalau nih ya, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia kepercayaanmu. Jangan sampai ada orang berani-berani beritakan hal yang salah. Kamu hidup dalam dosamu. Kalau kita hidup dalam dosa, gimana berkat bisa datang? Yang diberkati itu orang benar. Di atas kepala orang benar. Ya tapi Pak, masih suka gagal, masih suka begini, masih suka begitu. Saudara, dosa sudah dihapus. Bukan karena nggak ada dosa, bukan absen dosa, bukan. Saudara tidak dihukum bukan karena nggak ada dosa, karena ada. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan kepada Yesus. Dosa saudara saya dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Buat kita hari ini kita dengar gitu. Telah dihapus. Amin. Ya. Dan itu bukan kesombongan itu, saudara. Karena di dalam Kristus. Ya, jadi tadi juga disampaikan ya. Bukannya orang Kristen, wah kita harus rendah hati, terus bongkok-bongkok, jalannya nunduk-nunduk. Ya kayak punya masalah punggung katanya. Dia pakai baju butut-butut gitu ya. Bukan itu, saudara. Bukan soal pakaian, bukan soal penampilan. Ya, Daud berdiri di hadapan Goliat, ya, dan dia bilang, kamu datang dengan pedang, aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang itu. Itu bukan kesombongan, saudara. Kenapa? Ya, karena itu ada keberanian, percaya. Ya, dia selalu katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu bukan kesombongan. Sombong lu Pak Melki. Enggak bisa. Dalam Kristus. Itu kerendahan hati. Ya, saya orang yang diberkati di dalam Kristus. Itu bukan kesombongan, saudara. Itu keberanian percaya. Kita lihat 1 Samuel 17, 45-47. Kita baca aja. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, pada Goliat, raksasa. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Semua senjata profesional sebagai seorang tentara profesional yang tinggi besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Siapa yang Daud percaya? Nama Tuhan semesta alam, Yahweh. 46. Makanya yang dia sebut apa? The Lord, the Lord. Hari ini juga Tuhan tuh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Siapa yang buat? Tuhan. Ya, 47. Belum ya, B-nya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, mempunyai Yahweh, mempunyai Tuhan. Karena Tuhan Allah yang pencipta langit dan bumi, Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Daud, tinggal di dalam kita, tinggal di dalam saudara dan saya. Gue lihat semut juga bukan, kutu juga bukan. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Siapa? Tuhan. The battle is the Lord. Saudara, tantangan apapun, punya masalah Goliat apapun, gunung persoalan apapun, kalau Tuhan yang berperang, the battle is the Lord, selesai. It is finished. Memang sudah selesai di kayu salib. It is finished. Amin. Ya, karena tentang dosa ini, bayangin ya, 6 jam di kayu salib. Ya, dari jam 9 sampai jam 12, gelap 12 sampai jam 3. Ya, Tuhan mengerikan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia membenci dosa. Allah membenci dosa. Ya, tapi telah menjadi dosa. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Tergantung di kayu salib. Sampai it is finished. Sudah selesai. Kula. Tetelestai. Paid in full. Dibayar lunas semua. Korban sempurna Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghapus dosa saudara. Sehingga tidak lagi penghukuman kepada kita. Kenapa? Penghukumannya sudah ditanggung Yesus. Diserap habis semua kutuk, semua kematian. Bahkan tadi stres, depresi, kegilaan semua. Karena si dunia gak semakin baik, saudara. Tuhan gak menebus dunia ini terus jadi baik gitu, saudara. Happy-happy di dunia. Karena dunia ini makin baik. Enggak. Dunia semakin korosi. Tapi kita sudah ditebus. Kita in the world, bukan of the world. Bukan di dunia. Ada di dunia ini, bukan dari dunia ini. Kita warga negara surga. Yang percaya katakan amin. Kita harus dengar dan dengar lagi dan dengar lagi. Ya, karena itu kita bukan, wah makin tua Pak, bisa makin sakit, makin stres. Nggak bisa. Begitu aja. Kalau bagi saya nggak bisa. Suka share. Makin banyak umurnya, masa tuanya makin kuat disebutnya. Seperti burung Raja Wali, dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan. Berharap kepada Tuhan, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Naik terbang. Hanya ada di firman Tuhan. Dan yang kayak gini itu harus diterima dengan apa? Dengan kerendahan hati. Betul Tuhan, saya terima. Amin. Ya. Dan gak bisa saudara terima soal dosa lagi. Ya, karena Tuhan itu bereskan itu real ya. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia gak bisa dibunuh saudara. Korbannya lebih. Semua api murka, panas, api diserap habis oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak buat dosa, tidak ada dosa, tidak gini. Paulus bilang di dalam dia tidak mengenal dosa. Petrus bilang di ayatnya bahwa dia tidak berbuat dosa. Yohanes bilang di dalam dirinya tidak ada dosa, tapi telah dijadikan dosa. Itu jelas saudara. Dosa siapa? Ya dosa saudara dan saya. Ya, masa disisain? Ya nggak mungkin. Ya. Dan dia masih hidup. Dan dia menyerahkan. Dismiss. Tuh ya. Seperti seorang raja meninggalkan ruangannya. Meninggalkan. Gitu. Menyerahkan nyawanya. Dismiss. His spirit. Nggak bisa dibunuh. Yesus sebagai manusia, prototipe manusia,
Jadi sekarang nih Allah yang menjadi manusia, ada manusia Tuhan itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus. Saudara bayangkan begitu luar biasanya saudara dan saya yang ditebus. Ya. Dan kita memiliki akses masuk sekarang 51 coba. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Akses masuk, bersekutu, pendamaian, ya, pendamaian antara Allah dengan manusia. Nggak bisa damai kalau masih ada dosa, saudara. Kan masih ada, Pak. Kita masih jatuh dalam dosa, kita masih gagal, masih begini, masih gitu. Sudah dihapus di mata Tuhan. Dia melihat darah. Tabir bait suci itu tebalnya 10 cm, saudara. 10 cm, saking tebal. Tingginya tuh 18 meter ke atas. Ya, terbelah dari atas sampai bawah. Berarti Tuhan yang belah. Kalau manusia dari bawah mau ke atas, boro-boro robek, saudara. Melar aja enggak. 10 cm itu. Kalau saudara pernah lihat apa, korden gitu. Tebal kan? Cuma setebal-tebalnya korden berapa tebal sih? Ya, setengah senti aja enggak mungkin. Coba saudara robek, nggak bisa. Ya, itulah batas yang membatasi akses persekutuan antara Allah dan manusia. Apa dosa yang begitu tebal? Tubuh Kristus dirobek itu, menjadi jalan masuk. Amin. Ya. Pada hari Yom Kippur tadi disampaikan juga ya, hari pendamaian. Ya, Tuhan menerima sacrifice, korbannya sekarang Tuhan terima. Dan dia imam besar sekali untuk selama-lamanya. Kalau dalam perjanjian lama tiap tahun imam besar harus masuk. Tandanya apa kalau dia diterima? Gimana orang Israel tahu bahwa Tuhan menerima korban darah yang dibawa oleh imam besar? Imamnya keluar. Dia keluar hidup-hidup. Kalau imamnya keluar mati, mereka tahun itu nggak dapat berkat, mereka nggak dapat panen, mereka nggak dapat hujan. Jadi apa yang dilihat? Imamnya, saudara. Imam besar pada waktu itu. Ya, makanya dipakai kerincingan kan. Kalau dia mati, dia tinggal ditarik keluar karena nggak boleh masuk. Karena kita punya imam besar agung. Ya. Dan Tuhan Yesus menghapus semua dosa. Yang berulang-ulang gambaran. Karena yang dibawa darah apa? Darah binatang. Darah binatang kaki 4. Sebagai apa? Sebagai perlambang tuh. Bukan sebenarnya yang menghapus. Ya, bukan substansinya, bukan. Itulah gambaran. Orang agama masih bawa kan korban kambing, domba, potong darah. Sebenarnya itu masih perjanjian lama. Yang benar, yang tidak bisa menghapus, cuma nutupin aja. Kita memiliki korban yang sempurna, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama-sama katakan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia hidup, artinya dia keluar, dan itu berkat-berkat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi kita. Kalau kita bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati saya. Itu sama aja di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa. Ya, duduk itu bicara selesai. Sekali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada urusan, saudara. Ya, seolah-olah kalau orang bilang, wah kita sudah tahu, minta ampun. Soalnya Tuhan Yesus itu mesti mati berapa kali di kayu salib? Berkali-kali. Nggak begitu, saudara. Dia duduk, artinya perjanjian sudah selesai. Ibrani 1 ayat 3 bagian B, saya mau bacakan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Sama-sama katakan penyucian dosa. Penyucian dosa. Penyucian dosa. Siapa yang mengadakan? Yesus. 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 Kalau Yesus yang kerjakan, sempurna nggak? Sempurna.
Kalau Tuhan Yesus yang menyuci, dia mesin cucinya bersih nggak? Bersih. Buktinya apa? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, maha kuasa. Di tempat yang tinggi, yang maha tinggi. Tuhan Yesus nggak perlu jadi anak domba Allah, kayu salib untuk duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tapi ketika dia berani ya menjadi manusia, karena begitu kasihnya, besar kasihnya pada kita, dan mau menjadikan kita mempelainya, harus sampai beres itu dosa, saudara. Kalau nggak bisa duduk, karena dia manusia berdosa jadinya. Kan dijadikan dosa karena kita. Tapi karena sempurna, darahnya sempurna, karyanya sempurna, hasilnya saudara-saudara dan saya sempurna. Ya, jadi nggak bisa duduk, nggak bisa bangkit kalau masih ada dosa, apa boro-boro duduk. Ya, dan dia kembali sebagai a man, sebagai manusia, ya prototipe manusia, ya sebagai panglima bala tentara, a captain, ya. Dan Bapak melihat kita sebagai Yesus sama, atau melihat Yesus sebagai kita sama, saudara. Jadi krusial sekali, amat sangat penting sekali saudara percaya bahwa semua dosa kita sudah gone. Ya, kalau enggak ya hidup dengan yang tadi, yang Jeffrey cerita. Bahwa orang-orang hidup di dalam depresi, stres, ya, paranoid maksudnya. Nah, halusinasi, udah namanya macam-macam deh istilahnya, sampai rumah sakit jiwa. Saya juga punya teman saudaranya begitu. Nah, saya punya teman kuliah juga, ada beberapa di rumah sakit jiwa. Ya, begitu jahat itu iblis merusak. Ya, tapi startnya apa? Saya bilang gini ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saudara, stres itu lenyap, saudara, di pikiran. Ya. Hati kita nggak cemas, nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir. Apapun. Bahkan keadaan-keadaan di dunia sekeliling itu nggak bisa menyentuh kita. Udah. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, sekali lagi tuh Roma 4 ayat 25. Kita baca lagi aja, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, atau karena diserahkan karena dosa-dosa kita. Dia jadi dosa karena dosa kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi on the third day itu hari apa? Hari kebangkitan. Resurrection. Ya, seperti penciptaan tuh kan. Hari ketiga apa? Pisahkan air dengan darat. Dry land itu tanah kering. Itu tanah kering bicara kebangkitan. Baru ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, berbiji. Ya, pohon-pohon makanan, semua berkat disediakan buat manusia. Karena pembenaran kita, saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita jadi orang percaya yang tidak percaya. Ada gitu. Orang percaya yang tidak percaya nilai korbannya gitu, saudara. Ya, makanya Ibrani 9 ayat 26 diulang-ulang nih ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Kalau Yesus disamakan dengan korban-korban imam besar di dalam perjanjian lama, ya harus ulang-ulang tiap tahun. Tapi sekarang Tuhan Yesus hanya satu kali saja. Makanya di Ibrani 10 ayat 22, once and for all, sekali, efeknya untuk selama-lamanya. Ya, menyatakan dirinya. Jadi artinya dari surga turun ke bumi pada zaman akhir, ya. Kita hidup di dalam akhir zaman ya, untuk menghapus dosa oleh korbannya. Bukan korban saudara dan saya. Bukan korban binatang. Dia bawa darahnya sendiri. Dia imam besarnya, dia korbannya juga. Dia bawa darahnya sendiri.
Bapa diuntungkan. Yesus memiliki mempelai. Kita dari mewarisi dunia ini menjadi warisi jagat raya. Luar biasa. Begitu besar. Makanya udah gak bisa kita bayangkan, saudara. Ketika kita percaya our sin, dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya, Yesus bangkit. Wow. Ya, ketika ini contoh aja ya, ketika ada orang, Yesus sedang suatu rumah penuh semua, ada orang lumpuh, dibawa teman-temannya, buka atap, turun dari atas ke bawah, dibawa. Ya. Saudara, itu gambaran Tuhan Yesus datang dari atas surga ke bawah, bukan dari manusia ke atas. Karena udah gak ada tempat, gak bisa masuk, udah orang berdesak-desak. Apa yang Yesus bilang? Ya, kita baca di dalam Lukas 5 ayat 20 mulai. Ketika Yesus melihat iman mereka, yang bawa kan 4 orang temannya kan, bongkar atap karena udah gak bisa jalan lewat pintu, maka berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh dibilang dosamu sudah diampuni. Jadi di sini kita belajar apa? Ya, bahwa induk dari segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Itu gate-nya, itu pintunya. Diampuni segala dosanya, disembuhkannya dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan atau destruction atau kecelakaan. Dimahkotai favor dan kelembutan di dalam kandungan. Dan mulut kita dipuaskan dengan kebajikan sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Tapi startnya apa? Dosamu sudah diampuni. Coba kita teruskan ya, 21. Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lihat ya, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, semua dipakai oleh iblis untuk menolak karya Yesus, pengampunan segala dosa. Dia cuma mikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Karena dia lihat Yesus manusia kan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Benar kan? Benar. Tapi dia nggak tahu bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. 22. Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Allah Maha tahu. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Dia cuma mikir dalam hati tuh. Kan ada orang gitu kan, kalau belajar, saya ngapal ini dalam hati, begitu ya. Atau saya mikir dalam hati. Udah lagi mikir gitu, hitungan dalam hati, nggak di ngomongin. 23. Kata Yesus ya, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Bagi manusia lebih mudah mana? Ya, dosamu sudah diampuni kan lebih mudah, karena bangunlah dan berjalanlah dia lumpuh. Tapi bagi Tuhan, dalam tanda petik susahan mana? Bagi Tuhan bangunlah dan berjalanlah itu mudah. Dia buat mujizat, terang jadi, terang jadi. Tapi dosamu sudah diampuni, dia harus bayar. Korban anak domba Allah di kayu salib. Mati dengan begitu mengerikan. Ditombak keluar air dan darah. Dicambuk, disiksa, dipukuli, ditarik janggutnya, dipukuli 1 legion. Dan jadi dosa. Karena dosa kita. Allah membenci dosa. Begitu mengerikan. Jadi kalau bicara mudah mana? Bagi Allah mudah bangkit dan berjalan. Sembuh. Ya, lebih gampang gitu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia Allah yang mengampuni segala dosa kita. Dan bukan sekedar diampuni, ditaruh di bawah karpet gitu. Tapi dibayar. 24. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Sudah lihat, dia tidak menolak. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Allah yang menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi manusia,
Makanya ada manusia Kristus, manusia Allah itu di surga. Prototipe manusia, kapten manusia. Ya, berkata iya kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Mujizat, kesembuhan, berkat. Dia ada Allah. Tapi yang dia sampaikan, dosamu sudah diampuni. Amin. Ya, sejauh timur dari barat, Mazmur 103 ayat 12. Ya. Daud menulis gini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita atau dosa-dosa kita. Makin jauh ke timur, makin jauh ke barat, makin jauh. Gak akan ketemu. Gak bisa ketemu. Nah, jadi saudara mau, saya nggak bilang ini ya, ayo bikin dosa, enggak ya. Tapi saudara, kita hidup ya dengan daging ini, dengan situasi ini. Tadi Pastor Pin ceritain gitu. Sampai antara mau tidur, mau ngantuk, bisa berpikir jelek, berpikir buruk. Terus kalau keburu tidur, keburu mati, katanya masuk neraka dong. Ya, maksudnya sinful dream aja iblis bisa kasih ngomongan salah atau apa. Kalau kita nggak diampuni, nggak dibawa air terjun darah Yesus, terus disucikan oleh darah Yesus, ya, kita mati sebagai orang berdosa, saudara. Ya, makanya ada teman saya ketawain kan, lo nggak bisa Pak Melki, dosa diampuni kalau diminta ampun, katanya 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena tidak memakai ayat ini dengan tepat. Ya, bahwa itu untuk orang yang belum percaya. Dan dia nggak baca dengan teliti. Kalau kita mengaku dosa, kita orang berdosa yang diampuni, dibayar oleh Yesus, ya, dia akan mengampuni segala dosa kita. Past, present, future, selama-lamanya. Dan kalau kita udah anak Allah, kita sudah diampuni. Ya, tapi harus ngakui. Baru diampuni? Tahu nggak? 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Tahu? 613 ya? Diakui? Ya. Bisa? Hidup dalam ketika dosa, tak minta ampun, tak minta ampun, tak minta ampun. Bisa? Bisa jadi orang gila. Kata Pastor Pin gitu kan, dia alami kan. Saya bingung katanya. Orang percaya dosanya kalau nggak diampun, kalau nggak minta ampun nggak diampuni. Kok hidup seenak-enak jidat aja nih orang Kristen. Saya minta ampun, main bola aja kata. Karena salah ngomong, ampun Tuhan, keburu gol katanya karena dia kiper. Ya, sampai depresi, stres. Kan sering kita dengar. Tapi kalau saudara dan saya tahu, dari sejauh timur, dari barat, sama makin jauh, nggak akan ketemu. Dia jauhkan kita dari dosa-dosa pelanggaran kita. Kenapa? Karena darah sudah membasuh. Take away. Kalau baju saya di take away gitu ya, nggak ada lagi nih baju, udah dibawa. Siapa? Yesus. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus. Buktinya apa Pak Melki? Buktinya kebangkitan. Amin. Ya, jadi tadi di stated ya, bahkan waktu kita tidur pun dosa-dosa kita telah diampuni. Ya. Ya, jadi kesadaran akan segala dosa kita telah diampuni. Bisa mengasihi musuh-musuh kita bahkan. Ya, kita jadi orang baik. Ya, atmosphere of forgiveness. Nah, ini bagian terakhir ya, karena ada orang ya di Alkitab ya punya utang mungkin ratusan miliar, sampai datang kepada raja minta waktu, minta dia minta supaya bisa bayar. Terus rajanya berbelas kasihan, dibebaskan. Terus dia keluar. Ini bahwa ada temannya berhutang mungkin hanya
500.000. Tadi dia miliaran, ratusan miliar. Dia dihapus, dicekek, dimasukin, suruh bayar, dimasukin penjara. Nah, itulah orang yang tidak tahu atau tidak menyadari bahwa segala dosanya yang Tuhan bilang old sin, ya, dosa masa lalu ini sudah diampuni, karena semua dosa masa lalu 2000 tahun yang lalu sudah selesai bagi Tuhan. Bagi kita harus begitu. Makanya kalau orang, ya, dengan sombong nih, banyak orang Kristen kan, sadar dosa, bahkan dikotbahkan, ngaco tuh yang bilang dosa diampuni, masa lu masukin di masa depan selama-lamanya. Wah, itu sesat tuh, hyper grace. Coba kalau mereka sadar dosa, semakin jahat sama orang. Kenapa? Karena mereka keras kan terhadap diri sendiri kan. Mereka tahu bahwa Bapak itu nggak gampang-gampang tuh ngampunin dosa. Menurut mereka memang nggak gampang karena sudah dikerjakan. Tapi maksudnya dalam sekarang ini, Yesus Tuhan tuh masih ngejar dosa, memburu dosa. Makanya kalau ada orang salah sama dia, galaknya minta ampun pasti. Dia kejar juga, padahal dia salah percaya. Padahal kalau Yesus bilang apa? Dia banyak mengasihi karena dia banyak menerima kasih. Dia banyak berbuat kasih. Saudara, paradoks, saudara, terbalik dunia ini mengajarkan. Tapi kita baca aja. 2 Petrus 1 ayat 5-9 bagian terakhir ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini seringkali jadi ada beberapa kali ada pendeta seminar gitu ya, berusaha nih jadi kita gitu. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Padahal kalau kita belajar iman, ya iman Kristus. Kebajikan, goodness adalah goodness Kristus. Ya, dan kepada kebajikan pengetahuan. Bagus ya, iman, kebajikan. Saya juga hafalin. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan, lanjut, penguasaan diri. Iman, goodness, kebajikan, itu ya. Pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, juga tekun terus ya. Kepada ketekunan, kesalehan. Ya, ini kan hidup kualitas ya, Christian character. Ya, kesalehan, kepada kesalehan, kasih. Ya benar ya, kasih kepada saudara-saudara, maksudnya orang-orang percaya. Kepada saudara, kasih kepada semua orang. Ada orang bilang, ini kita harus hidup bertingkat begini nih. Wah, kejar-kejaran. Udah nyampe mana katanya? Nyampe mana? Baru nyampe sini. Wah, terus berusaha. Lalu kita baca firman-Nya. Hal ini ada kenapa? Ayat 8 terus kita baca dulu. Bab, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, berarti ini kehidupan yang indah dari karakter Kristen, ya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada semua orang. Dari mana? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin ada petunjuk ya dalam pengenalan. Itu semua kenapa? Kita belajar kan, kita kenal iman Kristus. Ya, pengetahuan Kristus, hikmat Kristus sudah jelas, kebajikan Kristus kan. Mana kita ada yang baik? The goodness of God. Pengetahuan Kristus. Penguasaan diri. Mana bisa? Penguasaan diri kita, penguasaan diri Kristus. Karena buah roh kan, ketekunan Kristus, kesalehan Kristus, apalagi kasih. Allah adalah kasih, saudara bukan kasih. Kasih kepada semua orang, apalagi pada musuh-musuh lagi. Dari mana? Ya, ayat 9 jawabannya, saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, kenapa ada orang yang tidak memiliki semuanya itu? Ia menjadi buta dan picik. Buta matanya dan ia lupa. Udah buta, lupa bahwa segala dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, saudara, mata saya nggak lihat ya. Yang belah kiri. Wah, Bapak juga buta. Ya kan? Andai kata nih, kalau saja saya berpikir ya,
Saya sudah terima kasih karunia 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya menyadari kasih karunia. Nggak mungkin saya buta secara fisik, ya. Tapi sekarang pun saya percaya restorasi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Restorasi 120%. Amin. Ya, bagi dunia, oh nggak mungkin, nggak mungkin, saudara-saudaranya udah mati. Saya percaya kebangkitan, resurrection. Ya, nggak mungkin. Kalau dia bilang udah telat, nggak ada yang telat bagi Tuhan. Tuhan di luar waktu dan ruang. Lihat aja nanti. Ya, artinya percaya. Buka aja terus mic. Ya, jadi apa? Orang buta dan picik nggak punya tadi iman, kebajikan pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada semua orang. Dia pikir iman kita, terus kebajikan kita, pengetahuan kita, penguasaan diri kita. Ya, nggak kemana-mana, saudara. Dan itu yang terjadi. Kalau bilang dosanya sudah ampun, dia nggak percaya. Makanya udah nggak ada iman dah. Saya ketemu orang-orang Kristen yang nggak punya iman. Nggak mungkin Pak Melki. Jangan ceritain kesembuhan deh. Atau dia bilang, ya jangan suruh saya umur panjang deh. Saya mau mati aja. Ya kalau udah tambah tua, ini faktor pokoknya ngomongannya begitu aja semua. Di mana imannya? Firman Tuhan nggak bilang begitu. Ya, dan itu diseminarkan. Dia lupa. Kalau saudara nggak lupa, saudara selalu bilang hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, penebusan Kristus, buat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Ya, kebenaran Kristus, kebenaran hadiah, kasih karunia berlimpah-limpah. Kenapa saudara bisa bilang gitu? Karena saya percaya dosa-dosa saya yang dahulu, ya, old sin, ya. Kenapa disebutnya old sin, Pak? Ya tadi kan saya udah bilang. Karena bagi Tuhan itu sudah lalu. 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Sudah dihapuskan. Sama-sama katakan sama saya, dihapuskan, dihapuskan, dihapuskan. Ya, dihapus arti nggak ada lagi. Ya, di mata Tuhan tidak ada lagi. Tuhan memandang Tuhan Yesus sebagai kita. Karyanya, saudara. Ya, tapi kalau di Alkitab, Simpson buta. Ya, kenapa? Karena lupa. Belum ada dulu, ya. Ada Zedekia buta juga. Di Wahyu 7 gereja, kita lihat aja Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku dan aku memperkaya diriku. Dia pikir dia mengandalkan kekayaannya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ada orang gitu kan, Pak Melki, ada orang kaya di mobil sama saya. Teman-teman saya orang kaya ngomongnya gini, nggak masalah, saya banyak uang. Kalau ada masalah penyakit, ke Penang, ke Singapura, Mount Elizabeth. Terus pada banggaannya gini, kamu cuma 2 ring, saya 3. Maksudnya jantungnya di ring bangga gitu, ya. Karena engkau tidak tahu, katanya, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa, saudara? Karena aku, bukan Tuhan. Ya. Tuh, jemaat apa tuh? Jemaat Laodikia. Merasa kaya. Ya, tapi kita memiliki mata Raja Wali. Ya, bisa melihat jauh. Raja Wali bisa melihat 340 derajat, hampir 360 derajat, ya, jauh. Ya, melihat ke masa depan. Ya. Nah, kalau kita bagian terakhir di orang Farisi, orang Saduki di Alkitab tuh 2 grup manusia yang dipakai iblis untuk melawan Yesus, melawan karya Yesus. Orang Farisi legalistik, agamawi. Ya, mereka menolak gift of righteousness. Hari ini ada nggak? Ada banyak orang gitu. Mereka menolak kebenaran hadiah. Gift of righteousness itu kebenaran, kan, righteousness, hadiah.
Ya, mereka menolak kebenaran Tuhan, righteousness yang dari Tuhan tadi. Sibuk menegakkan kebenaran sendiri. Kan Paulus bilang, aku sebenarnya lihat mereka sungguh-sungguh sih, cuma bukan kebenaran Tuhan, kebenaran diri sendiri. Sibuk di situ. Jadi mereka menolak kebenaran kasih karunia yang begitu indah, begitu mudah. Saudara nggak stres, hidup saudara nggak depresi, saudara nggak ngalami tadi yang saya bilang paranoid, delusi tadi, bisa nama-namanya macam-macam, ya, kecemasan, depresi, stres, enggak. Dan Saduki, kelompok kedua, yang tidak percaya resurrection, tidak percaya kebangkitan dia. Ya, mereka orang-orang nomor satu yang nggak percaya kebangkitan, mereka menentang Kristus. Jadi sekarang sebaliknya, saudara dan saya percaya apa? Kebenaran hadiah sama-sama katakan. Dan kebangkitan Kristus. Saudara, dosa diampuni. Amin. On the third day. Apapun dalam kehidupan saudara yang kematian-kematian, nggak ada lagi. Dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak lagi di dalam dosa kita. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik, tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya, Pak Saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah orang yang paling dikasih. Saya percaya kebenaran hadiah dan kebangkitan Kristus. Segala dosa saya sudah dihapuskan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati. Ya, mari kita perjamuan kudus. Ya, kita sudah mendengar firman, air yang jernih membasuh kita dari semua debu-debu, semua dosa, semua kekotoran-kotoran. Ya, kita nggak lagi jadi makanan musuh. Nah, makannya debu, ular. Ya. Dan sekarang kita disekat dengan kain lenan halus, putih bersih, segar. Hidup kita segar, nggak stres, nggak khawatir, nggak depresi, nggak paranoid atau apapun. Saudaraku yang kasih, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan, kata Rasul Paulus. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, ucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah kehidupan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Tuhan. Discern the lost body, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulang. Menganggung penyakit sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Menanggung semua murka, semua api, semua yang kematian yang harusnya menimpa kita, diserap habis oleh Yesus. Kita tinggal rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja, dan berkata sebagaimana Yesus di surga, terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good, sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik adalah sea butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus. Tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Bagian tubuh apa saudara yang sakit? Katakan. Kali bilurnya kita sudah sembuh. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, tekanan darah Kristus, apapun juga saudara. Satu. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk mengampunan segala dosa. Ini yang berita yang kita dengarkan. Dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Nggak ada efek. Ya, karena tidak diinput. Bahkan efeknya adalah positif. Kita mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu, berlimpah-limpah berkat. Ya, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang tidak kita gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, semua milik kita. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil, minyak emas dari pipa emas mengalir dalam setiap aspek area, dimensi, spektrum hidup kita. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani bagi kita, berkat-berkat karisma, karunia karunia, semua janji, semua berkat saat kita. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara ucap syukur. Terima kasih untuk semua